mulai membahas apa sih poin-poinnya, poin per poin yang membuat anak-anak kita sulit atau enggan sekali mendengarkan nasihat orang tua. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Yang pertama adalah, pernah nggak kita memberitahukan kepada anak sesuatu kebaikan kepada anak, bahkan berulang kita beritahukan kebaikan, nah ternyata itu nggak dilakukan, gitu kan? Atau hal yang kita beritahukan itu tidak didengar. Atau kita nasihatin anak ketika anak berbuat kesalahan, tapi udah sering kita lakukan, ternyata kesalahannya diulang lagi, diulang lagi. Ada yang pernah mengalami ini, ayah bunda? Yang pernah raise hand, acungkan tangan, jempolnya, gitu. Wah, luar biasa. Sama kita. Ya sama. Ini kenapa kok bisa kayak gini gitu kan? Ini padahal udah dikasih tahuin berkali-kali. Ternyata pas dikulik ada beberapa hal. Jadi sebelum kita bahas poin per poin, ada hal mendasar yang ingin saya sampaikan. Ada hal mendasar yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, hal mendasar yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan komunikasi secara umum. Yang pertama adalah semua orang, bukan cuma anak ya, semua orang ya itu akan mau dengan ikhlas menerima masukan, menerima nasihat atau apapun dari orang lain ya, dengan kondisi hati dan pikirannya menerima gitu. Jadi kita bisa menerima nasihat dari orang lain ketika hati kita mengizinkan, ketika pikiran kita mengizinkan. Sekali lagi, pikiran kita mengizinkan, hati kita mengizinkan. Akhirnya nasihat itu bisa diterima dengan baik. Nah, gimana caranya hati dan pikiran mengizinkan? Nah, bangun kenyamanan terlebih dahulu. Orang akan mengizinkan hati dan pikirannya untuk menerima nasihat dari orang lain itu ketika dia sudah nyaman dengan orang tersebut. Dia sudah nyaman dengan orang tersebut. Ini hal dasarnya ya, sekali lagi hal dasar. Nasihat itu akan masuk kepada seseorang ketika hati dan pikirannya mengizinkan. Makanya kalau istilahnya ada orang yang open mind dan open heart gitu kan ya, itu gampang tuh untuk diberikan nasihat gitu kan ya. Dia mengerti oh iya gitu. Tapi ketika orang udah nggak open mind gitu kan ya, itu susah untuk diberikan nasihat. Bukan cuma anak ya, termasuk mungkin kita sendiri gitu. Susah untuk dapat masukan dari orang lain ketika hati kita nggak terbuka dan pikiran kita nggak terbuka gitu. Ya itu yang pertama. Tadi gimana caranya biar open mind dan open heart gitu kan ya. Nah, bangun sebuah kenyamanan. Orang akan mau menerima masukan dari orang lain atau pikirannya akan terbuka, hatinya akan terbuka ketika sudah nyaman. Gak mungkin hatinya terbuka kepada orang lain atau sulit sekali ya. Kecil sekali kemungkinan. Hatinya tertutup, pikirannya tertutup gitu kan ya. Nggak nyaman dengan orang lain tapi dia membuka hatinya, sulit sekali. Ini orang nyebelin yang di depan kita terus ngasih nasihat kepada kita gitu kan ya. Itu kita susah untuk membuka hati untuk orang tersebut. Gitu. Ya, itu hal dasar pertama. Hal yang mendasar kedua adalah orang biasanya akan mau mendengarkan, ini terutama anak-anak, akan mau mendengarkan masukan atau nasihat dari orang yang dia kagumi, tokoh idola, siapa lagi, orang yang dia fans, dia ngefans sama orang tersebut, atau orang yang tadi memberikan rasa nyaman, rasa aman, ketenangan, gitu ya, tokoh idola kah, gitu kan, fans kah, seorang yang dia kagumi kah, jangankan nasihat, kalau ke tokoh idola itu kadang, gitu kan, kadang gaya hidup pun diikutin. Mungkin dulu, ini biasanya waktu masih muda ya, mungkin dulu ketika masih muda kita suka ngefans sama seseorang, bagaimana gaya rambutnya itu akan diikuti, bagaimana cara berpakaian itu akan diikuti, gitu kan, otomatis. Gitu. Itulah kenapa ke guru-guru saya sering mengatakan ketika guru sudah bisa menjadi idola, maka nasihat itu akan gampang masuk kepada anak. Nah, itu hal dasar kedua. Hal dasar yang ketiga adalah yang namanya memberikan nasihat itu kan sebuah proses untuk menginstalasi sebuah nilai ya. Sekali lagi, yang namanya memberikan nasihat itu adalah proses menginstalasi sebuah nilai ke dalam pikiran anak. Betul kan ya? Untuk menanamkan sebuah nilai ke dalam pikiran anak. Dan untuk menanamkan sebuah nilai ke dalam pikiran anak itu tidak instan, butuh proses. Sama seperti mendidik. Mendidik itu kan banyak yang mengibaratkan, termasuk saya mengibaratkan, ibaratnya kita memelihara bibit tanaman yang setiap hari harus kita rawat, kita lihat, kita pupuki. Nggak bisa proses yang instan, yang tahu-tahu pohon itu tumbuh begitu aja gitu. Ada prosesnya gitu. Nah, nasihat juga seperti itu. Contohnya gini deh, contohnya ketika kita
eh, anak bayi nih yang di pikiran itu belum ada informasi. Nah, kita berikan informasi kepada anak bayi. Ini pulpen. Ini pulpen ya, Nak ya. Ini pulpen. Itu berkali-kali kan kita harus mengatakan ini pulpen sampai akhirnya dia mengatakan, "Oh iya, itu pulpen," gitu. Ini tangan, ini kepala gitu, ya kan? Baik kita berikan informasi ataupun dialog, kepalanya kenapa, Nak, gitu. Nah, itu butuh berkali-kali untuk masuk, butuh berkali-kali untuk bisa memberikan informasi itu masuk ke dalam pikirannya. Itu baru pikiran, belum hati, belum diinternalisasi lewat tindakan. Ujung-ujungnya nasihat kita kan kita pengennya bukan cuma sekedar ada di pikiran, bukan cuma sekedar sebagai pengetahuan, tapi masuk ke dalam hatinya, agar setelah masuk ke dalam hatinya, dia bisa melaksanakan dengan ikhlas nasihat tersebut. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk bayi saja yang informasinya kosong di kepalanya, itu butuh instalasi berkali-kali. Maksud instalasi itu butuh pengulangan berkali-kali untuk bisa memasukkan informasi sampai akhirnya dia paham. Apalagi seorang anak yang di pikirannya sudah ada informasi. Bahkan informasi tersebut adalah informasi yang ingin kita ganti. Contoh, anak gampang menyerah. Berarti kan karakternya tuh udah jadi karakter tuh gampang menyerah itu. Nah, kita ingin ganti bagaimana anak ini memiliki semangat juang yang luar biasa. Kita berikan nasihat lewat berbagai cara, ya. Entah lewat itu kisah atau siroh, gitu kan. Entah itu lewat apa praktikum, ya, praktikum keseharian, role play-nya kita lakukan bagaimana anak itu tidak berjuang. Entah itu lewat kata-kata bahwasanya orang yang memiliki semangat juang lebih, yang tidak pernah menyerah adalah kelak menjadi orang-orang yang berada di posisi pemenang, misalnya. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang-orang menyerah tidak akan pernah menang, gitu. Nah, itu kan untuk menggantikan informasi ataupun karakter dia yang sudah lama tersimpan, dikit-dikit nyerah, itu nggak mudah. Harus mengikis dulu karakternya atau informasi yang ada di pikiran bawah sadarnya bahwasannya dia gampang menyerah, baru kemudian diganti. Gitu. Nah, ini 3 hal dasar. Nah, 3 hal dasar ini nanti akan kita lihat nih ketika kita cacah satu persatu. Oh, ternyata semuanya berkaitan dengan 3 hal dasar ini. Ya, 3 hal dasar ini. Terutama yang pertama tadi. Gitu. Sampai sini oke ya. Jadi ada 3 hal dasar yang bukan akan kita bahas, yang mendasari sekitar 7 ataupun 6 poin yang akan saya bahas tadi. Ya, saya ulang lagi. Bagi yang baru datang mungkin tadi nggak menyimak dari awal. Yang pertama adalah orang akan mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain ketika pikiran dan hatinya mengizinkan. Gimana caranya pikiran hati mengizinkan kalau orang tersebut sudah nyaman? Yang kedua, orang akan cenderung mau menerima nasihat dari orang yang dia kagumi, yang dia idolakan. Ya, yang ketiga adalah orang nasihat itu butuh proses. Nasihat itu butuh proses, ya. Nasihat itu butuh proses, nggak instan. Karena apa? Karena kita ingin menginstalasi sebuah pesan baik, hal baik ke dalam diri anak tersebut, gitu. Nah, sehingga nanti akan kita lihat nih ada beberapa hal yang ternyata membuat nasihat ini tidak diterima dengan baik oleh anak-anak, bersumber dari 3 hal tadi. Gitu. Bersumber dari 3 hal tadi. Oke, sebentar, mohon maaf, ada lagi sebentar. Oke, baik, mohon maaf. Yang pertama adalah, nah ini boleh kita survei nih, ada 23 orang. Tolong nanti boleh angkat tangan, boleh dikasih jempol. Saya melihat rata-rata orang tua memberikan nasihat itu ketika ada momen. Momen ketika anak melakukan kesalahan. Ya kan? Momen yang sering untuk memberikan nasihat. Halo Kang Febri. Lihat di situ. Ada momen kesalahan. Nah, poin kesalahannya di sini nggak masalah sebenarnya kita mengambil momen tersebut. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita melihat anak kita melakukan sebuah kesalahan, yang terjadi adalah biasanya orang tua emosi terlebih dahulu. Ini anak melakukan kesalahan nih, terus kita emosi kan, ini kok nggak ngerjain PR sih ini anak. Nah, kita ingin nasihatin bahwasanya untuk rajin itu, tapi kita udah marah duluan karena dia nggak ngerjain PR gitu, ya, bener ya. Nah,
ini yang poin pertama ya. Poin pertama itu adalah kita cenderung memberikan nasihat ketika dalam keadaan emosi kita nggak nyaman. Ini nggak akan diterima oleh anak. Sekali lagi ya, kita memberikan nasihat saat emosi kita nggak nyaman. Kata-kata yang baik, sekalipun kalau kita susun dalam keadaan emosi nggak nyaman, vibrasi yang diterima dengan anak adalah ketidaknyamanan. Gitu. Vibrasi yang diterima anak adalah ketidaknyamanan. Sehingga akan kerasa tuh nanti. Akan kerasa di hati anak. Akhirnya yang terjadi adalah ayah bunda, ketika kita ngomong sama anak dalam keadaan marah atau memberikan nasihat, walaupun niatnya baik dalam keadaan marah, biasanya yang keluar intonasinya tinggi atau slow atau datar. Agak tinggi. Apalagi udah gitu pas intonasi kita tinggi, anak nggak ngerespon dengan baik. Makin tinggi tuh, ya Allah, nggak denger nih, udah dibilangin juga gitu kan ya. Makin kesel gitu. Nah, oleh karenanya, stabilkan dulu emosi kita sebelum nasihatin anak. Oke, kita mau mengambil momen tadi. Momen ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ada yang kurang baik dilakukan oleh anak gitu. Wah, itu luar biasa. Semakin besar kesalahan anak, semakin tinggi emosi kita biasanya, ya kan? Semakin besar kesalahan anak. Makanya semakin besar kesalahan anak, semakin tinggi emosi kita, semakin kita harus kontrol diri. Gitu. Ini yang sering terjadi masalahnya. Wajar nasihat nggak masuk. Jangankan anak deh, kita ngelakuin kesalahan di kantor. Ya kan, kita ngelakuin kesalahan di kantor. Tahu-tahu dimarahin sama bos. Bagus sih bos memberikan motivasi, tapi motivasinya sambil marah dan menghentak gitu. Tidak semua orang bisa menerima itu. Bahkan hampir sebagian besar orang nggak bisa menerima itu. Pun begitu dengan anak kita, gitu ya. Begitu juga dengan anak kita. Nggak bisa anak kita langsung terima gitu aja, gitu ya. Ayah bunda sekalian, nasihat itu adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik itu bagusnya masuknya lewat hati. Nah, kata-kata yang kita sampaikan dengan emosi yang baik, dengan cara-cara yang baik, itu insya Allah bisa akan langsung menembus hati. Tapi kata-kata sebaik apapun yang kita sampaikan dengan emosi yang marah, emosi yang meledak, itu biasanya cuma diterima di kuping kanan. Kalau itu juga diterima di kuping kanan, kalau nggak masuk ke kuping kanan, cuma angin berlalu aja. Ya, jangan-jangan kita ngomong, anak kita dalam hati bernyanyi. Jangan-jangan begitu, gitu. Ya. Nah, ini poin-poin yang akhirnya membuat nasihat itu mental. Semakin sering ini kita lakukan, tadi ada konsep dasar tadi kan ya, semakin sering ini dilakukan, semakin akhirnya anak merasa nggak nyaman. Semakin akhirnya anak membuat sebuah image terhadap orang tua. Ini mama nih kalau ngomong, ini mama nih kalau ngasih tauin marah-marah mulu. Nih ayah nih kalau ngasih tauin nggak bisa nih kalau nggak dengan main tangan misalnya. Nah itu, ya semakin akhirnya anak memiliki image jelek. Nah semakin lama ini terus dilakukan, image kita semakin buruk di hadapan anak. Nasihat ini semakin lama semakin mental. Nasihat ini semakin lama semakin mental. Baru dipanggil aja anak udah curiga bahwa wah diomelin deh, gitu. Bang, wah diomelin deh. Kak, ya Allah apalagi nih gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda. Orang tua, oh maaf, yang pertama belum selesai. Yang pertama sedikit memberikan tips, oleh karenanya masukan saya adalah kalau yang sudah subscribe YouTube saya, ini saya 2 kali pernah saya sampaikan ini materi ini. Ya, 2 kali pernah saya sampaikan. Kalau yang belum silakan subscribe dulu YouTube saya. Insya Allah ada 30 video inspirasi di situ. Saya sering mengatakan, bahkan dalam training-training, ketika kita melihat anak kita melakukan sebuah kesalahan, yang pertama kali kita lakukan selain kontrol emosi kita, ya kan, selain kontrol emosi kita adalah langsung kita harus bisa men-switch, memisahkan. Apa yang kita pisahkan? Yang pertama adalah pisahkan mana anak, pisahkan mana perbuatan atau perilaku. Sekali lagi ya, kita harus bisa memisahkan mana anak dan mana perilakunya. Ngerti nggak sampai sini? Contoh, perilaku anak adalah kesalahan yang saat itu dia lakukan, ya kan? Aktivitas yang saat itu dia lakukan, ya. Hal-hal buruk yang saat itu dia lakukan itu perilakunya. Apa tadi? Sholat ditunda-tunda, itu perilaku. Apalagi tidak mengerjakan PR, malas mengerjakan PR, itu perilaku. Tapi anak ya, anak itu adalah pribadinya dia, sosok secara utuh pribadinya dia. Kita kan nggak suka dengan perilaku malasnya, bukan dengan anaknya. Sampai sini paham ya? Kita sayang sama anak kita, tapi kita nggak suka dengan
dengan pribadinya. Dengan perilakunya, maaf. Ya, kita sayang dengan pribadi si anak, tapi kita nggak suka dengan perilaku buruknya. Makanya pisahkan. Nah, ini kegagalan terutama, mohon maaf para bunda. Karena bunda itu bertindak pakai rasa, nggak mikir dulu gitu kan, langsung wah marah gitu kan, ya Allah apa? Gitu langsung, ya langsung teriak gitu. Nah, oleh karenanya langsung pisahkan nih. Kenapa nih? Oh ya Allah, ini tempat tidur masih berantakan padahal udah dikasihkan berkali-kali. Yang kita nggak suka adalah berantakannya, tidak disiplinnya dia. Tapi kita sayang sama anak kita, makanya kita pisahkan perilakunya. Efeknya apa kalau kita gagal memisahkan perilakunya? Efeknya apa kalau kita gagal memisahkan perilakunya? Kalau kita gagal memisahkan antara pribadi dan perilaku, kita akan menyerang anak secara keseluruhan. Contoh, ya Allah, sebel banget ibu sama bunda. Yang akhirnya kita serang anaknya, sebel banget ibu sama kamu. Sebel banget bunda sama kamu. Ya Allah, nak, males banget kamu. Yang kita serang anaknya, males banget kamu, nak. Sebel banget. Ya Allah, kamu kok nggak bisa diandelin? Kamu yang nggak bisa diandelin. Sampai sini oke ya? Tapi kalau kita berhasil memisahkan, ya kan, kita tetap menyayangi anak kita, tapi yang kita serang adalah sikap buruknya. Ya Allah, nah ini kok tempat tidur berantakan kayak gini. Bunda kan udah ngasih tauin loh berkali-kali. Sini sayang, Allah itu suka sesuatu yang rapi, ya kan? Rapikan seluruh aktivitas. Jadi yang kita serang adalah, sikap nggak baiknya. Anak kita mencuri gitu kan, ya Allah, nah jahat kamu. Anak yang kita serang. Ya Allah, nak, kalau kita berhasil memisahkan, ya Allah, nak, Rasul Allah itu tidak suka mencuri. Yang kita serang tuh mencurinya itu yang nggak suka. Ya kan? Rasul itu nggak suka menunda-nunda sholat. Rasul itu nggak suka melalaikan sholat. Yang kita tunda, yang kita serang itu adalah melalaikan sholatnya, mencurinya, apalagi. Yang kayak gitu, aktivitas buruknya, bukan anaknya. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah yang kita serang adalah pribadi si anaknya. Iya, Pak, iya. Ya, yang kita serang adalah pribadi anaknya. Apalagi dalam keadaan emosi, nggak berhasil kontrol emosi, nggak berhasil memisahkan di mindset kita, nggak memisahkan mana anak, mana sikap, gitu. Akhirnya anak yang sering kena. Itu tadi kata-kata yang keluar, kamu nggak berguna, kamu nggak bisa diandelin, kamu males banget, kamu bodoh banget, benci bunda sama kamu. Wah, akhirnya itulah kata-katanya. Sehingga apa jadinya? Labeling negatif melekat pada anak kita. Ya, akhirnya labeling negatif melekat pada anak kita. Gitu. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Ya, sekali lagi hati-hati ketika justru kita mengambil momentum menasihati anak ketika anak melakukan kesalahan. Saya bilang nggak apa-apa itu dilakukan. Kenapa? Karena tempa besi selagi panas gitu. Mumpung anaknya masih ingat. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita tidak berhasil tadi mengendalikan emosi kita, efeknya malah akan parah. Gitu kan, efeknya malah akan nggak baik. Jangankan nasihat kita gitu kan ya, masuk kepada diri anak kita, bahkan anak kita juga udah mulai sebel nantinya sama kita. Yang kedua, anak itu yang kedua mas, yang pertama tadi ya, orang tua dalam keadaan emosinya nggak bagus. Yang kedua adalah sulit sekali kita menasihati anak kita ketika dalam keadaan emosi anak juga nggak bagus. Tadi emosi orang tua nih nggak bagus, sekarang emosi anak juga nggak bagus. Contohnya apa ketika emosi anak itu nggak bagus? Anak dalam keadaan capek, pulang sekolah capek. Baru datang capek, tahu-tahu ibu ingin nasihatin, duduk kamu sebentar sayang, dengan bahasa halus, dengan emosi yang halus gitu kan ya. Nasihatin. Iya, kan Bunda sudah bilang sayang berkali-kali ya nak ya, kalau pulang sekolah terlambat, tolong telepon dulu ya nak ya, supaya Bunda juga di sini nggak khawatir. Terus bla 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 bla. Apalagi kalau anaknya udah gede, semakin gede anak semakin gak nyaman tuh. Apa biasa yang dibilang anak? Ya bun, amin, amin. Udah belum bun? Amin, amin. Kan gitu kan? Biarkan dulu anaknya recovery dulu rasa capeknya. Jangan-jangan dia pulang dari sekolah juga bete. Nggak usah anak deh, ayah coba pulang dari kantor terlambat gitu kan. Udah tahu-tahu istrinya ngomong gitu, ya Allah ayah dari mana aja bunda udah capek nungguin nih mas. Masakan udah bunda sediain segala macam, nyaman nggak nyaman karena kita dalam kondisi capek. Atau anak pulang ke rumah dalam keadaan nangis karena diganggu sama temannya, dibully sama temannya. Dalam keadaan nangis, kita bilang kepada anak kita dan kita nasihati, itu kan dia lagi kesel itu biasanya butuh perhatian, tapi yang justru didapatkan adalah nasihat. Nah gitu, namanya main mah biasa aja nak gitu kan ya.
ya iseng-iseng biasa aja. Kalau kamu nggak tahan dengan itu, wah itu terus bla 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 kita nasihatin, itu nggak masuk nasihat gitu. Apalagi nasihat yang cenderung kontraproduktif dengan apa yang diharapkan. Emosinya nggak bagus. Dia butuh perlindungan dari orang tua karena dijailin sama temannya. Dia pulang dalam keadaan nangis. Orang tua malah menyuruh dia untuk kuat. Gitu. Nah itu susah. Ya. Jadi perhatikan juga kondisi anak kita. Gitu. Makanya saya sering menyampaikan salah satu sarana efektif adalah justru ketika menasihati anak itu tanpa apa ya lagi ngobrol santai gini, tanpa apa? Tanpa ada sebab, kadang ngelihat jalanan macet itu bisa jadi nasihat gitu kan. Jalanan macet itu jadi nasihat. Ya Allah macet nih jalanan gimana ya? Jadi nasihat buat seorang ayah. Kenapa emang kalau macet? Kalau kamu berkeluh kesah kayak gini, memangnya macetnya selesai nggak? Enggak sih. Ah, terus apa yang kita lakukan? Berkeluh kesah hanya akan membuat hati kamu nggak nyaman, nyampein juga barengan. Mendingan banyak zikir misalnya. Atau nasihat kedua, oh dari macet ini kalau saya pribadi bisa mencacah jadi 5 narasi yang keren buat anak tentang proses untuk mencapai sesuatu itu kita butuh proses gitu kan ya. Terkadang proses itu gitu ada hambatan-hambatannya. Tugas kita lakukan yang terbaik. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Atau ada momen apa lagi kayak kemarin lagi ngobrol santai saya sama anak saya. Ini saya upload di IG saya kemarin. Lagi ngobrol santai saya sama anak saya, atau anak saya nanyain, Allah kan bisa melakukan hal-hal yang sifatnya mustahil ya. Oh itu langsung saya videoin, langsung video gitu kan. Dialog santai gitu, kita videoin. Saya bilang iya, contohnya apa? Wah itu muncul tuh nasihat. Muncullah cerita Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Muncullah Nabi Ibrahim yang saat itu dibakar tapi tidak terbakar. Muncul korun ya. Allah tuh bisa menghinakan seseorang, memuliakan seorang dalam waktu sekejap, tapi juga bisa menghinakan. Disitulah kita mengajarkan kepada anak untuk segala sesuatunya itu berserah kepada Allah. Oh dapat tuh satu nasihat tuh di situ, gitu. Apalagi lagi santai di jalan ngelihat apa, misalnya ngelihat hal-hal menarik gitu kan ya, ajak diskusi anak. Itu justru jauh lebih enak. Kenapa? Karena kita dalam keadaan nyaman, anak kita juga dalam keadaan nyaman. Gitu. Yang keberapa? Kedua. Ya. Yang ketiga adalah ini yang paling berat nih, ya. Orang tua tidak bisa jadi teladan buat anaknya. Ya, orang tua nasihatin anak, tapi orang tua tidak melakukan apa yang dia sampaikan kepada anak. Oh, itu nggak bisa. Anak-anak, apalagi usia 7 tahun ke bawah, itu dia akan lebih cenderung mendapatkan input atau sikap kita akan lebih utama untuk menjadikan referensi dia dibandingkan dengan kata-kata. Gitu kan ya, dibandingkan dengan kata-kata. Gitu. Kata-katanya sehebat apapun, narasinya sehebat apapun, tapi tidak melakukan itu nol besar. Gitu. Ya nol besar. Pemimpin aja lah. Pemimpin misalnya lagi ada kampanye RT gitu kan ya. Pemimpin, wah saya akan ini dan segala macamnya gitu kan. Tapi kita tahu sikapnya nggak seperti itu. Sehebat apapun narasinya, ya kan retorikanya, maka kita nggak akan percaya. Kenapa? Karena kita tahu. Gitu. Sehari-hari juga kayak gini. Ya Allah, kalau mau, disayang sama Allah Subhanahu wa taala itu ya. Sholat di masjid misalnya. Buat anak-anak gitu. Tapi bapaknya enggak gitu. Bangun pagi itu ya Allah luar biasa, sebelum subuh tuh bangun. Ayahnya masih tidur. Oh, susah. Betul ya? Atau gini nih sering saya contohin. Ayah habis sholat gitu kan ya, habis sholat atau lagi duduk santai gitu, ngobrol sama anaknya, memberikan nasihat tentang sabar. Oh, masuk nih sama anaknya. Ya kan anaknya menerima tentang sabar. Besoknya ayah nyetir mobil. Ketika itu macet, ayah pencet itu klakson sekenceng-kencengnya, buka kaca jendela, teriak, woi gitu. Anak ngelihat langsung. Maka akan berbenturan nanti antara nasihat yang ayah sampaikan dengan perilaku ayah. Berbenturan itu. Ya, ada benturan konsep di kepala anak. Katanya sabar, kata anak. Atau ayah mengajarkan tentang sabar, ayah pulang ke rumah dalam keadaan cemberut, nendang tempat sampah karena di kantor ada masalah. Katanya sabar, kata anak. Ya, ibu, apalagi nih, ibu nasihatin tentang apa, gitu kan? Tapi ibu tidak melakukan hal yang sama. Oh, itu susah, gitu. Nah, oleh karenanya, ketika kita memberikan nasihat sama anak, mungkin kita juga punya banyak kekurangan, tapi kita pun berusaha untuk melakukan apa yang kita sampaikan kepada anak. Kalau saya sih fair, saya bilang ke anak, nah ini keluarga kita jadikan keluarga surga, targetan kita surga.
Gimana caranya? Ciri salah satu cirinya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita saling menasihatin dalam rangka yang baik dan dalam rangka hal yang sabar. Saya udah open ke anak saya. Ketika Abi melakukan hal yang buruk gitu kan, tolong langsung tegur Abi. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari cinta kalian kepada Abi. Nah, di materi keluarga kan saya pernah bahas satu bab tuh. Ketika kita mengatakan bahwasanya keluarga adalah harta yang paling berharga, maka yang namanya harta berharga itu adalah harus kita jaga. Bukan jaga secara fisiknya aja, tapi jaga agar ini nggak masuk neraka nih. Gitu. Jaga agar kita sama-sama kelak gitu kan, ada di tempat yang paling nyaman yang diberikan oleh Allah pada kita gitu. Nah, kita harus bisa menjaga gitu kan. Kita harus bisa menjaga. Salah satu menjaganya gimana? Itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi ketika kita saling menasihati, itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu tadi, kalau saya di awal sudah open kepada anak saya mengatakan, yuk kita sekarang semua saling mengingatkan. Adek, nggak usah khawatir, tegur abangnya. Kalau adek nggak berani tegur abangnya dan ngelihat abangnya maksiat, misalnya melakukan hal yang nggak baik, bilang ke Abi. Gitu. Jangan takut, berarti adek tandanya sayang sama abang. Adek pengen ngejagain agar abang nggak berlarut-larut maksiatnya. Bi, abang Bi, udah jam 2 belum sholat zuhur Bi. Bi, abang Bi, misalnya ngapain? Bi, kakak Bi, gitu. Nggak apa-apa. Termasuk juga kalau abang bisa negur kakaknya negur si adiknya secara langsung dengan hal-hal yang sifatnya rasa sayang gitu kan ya. Nggak apa-apa tegur. Tapi kalau nggak mampu, serahkan kepada abinya. Biar abi yang menegur. Tapi sampaikan gitu. Nah, kita semua fair. Termasuk juga gitu kan. Saya misalnya bikin aturan. Nah, ini berikutnya nih. Selanjutnya, saya bisa bikin aturan. Jam 6 itu udah nggak ada lagi handphone, udah nggak ada lagi gadget, misalnya. Udah nggak ada lagi laptop, udah nggak ada lagi televisi. Kalau televisi udah lama nggak ada ya. Udah nggak ada lagi pokoknya. Kita pokoknya jam 6 itu kalau nggak belajar, ngaji, ya aktivitas keluarga. Kita bikin quality time bareng-bareng. Nah, gitu. Ini mumpung anak belum di pesantren nih kan, masih kelas 6. Bikin peraturan itu gitu. Waktu habis maghrib gitu, saya nggak tilawah malah main handphone. Itu 3 anak tuh langsung teriak, Abi pelanggaran gitu. Ya nggak apa-apa, saya fair. Kalau memang itu penting banget, saya panggil anak saya. Boleh nggak minta waktu 5 menit aja untuk menjawab? Karena penting banget, butuh dijawab nih sekarang. Nah, makanya seringnya saya main handphone di atas maghrib itu, bukan main ya, menerima panggilan atau WhatsApp itu, hanya menerima panggilan aja gitu kan. Sesekali dilihat ada yang penting apa enggak, taruh lagi. Ada yang penting apa enggak, taruh. Dan itu pun seizin anak gitu. Takut ada yang penting nih sayang, karena senjata Abi itu handphone gitu. Tapi ketika lagi kumpul sama anak-anak gitu ya, efeknya apa ketika orang tua nggak bisa jadi teladan? Efeknya adalah ketidakjelasan orang tua ya. Apalagi di rumah nggak ada aturan, atau ada aturan tapi aturan tidak ditegakkan dengan baik. Itu ribet juga. Kayak saya tadi contohnya ya, saya mencontohkan jam 6 harus ada, jam 6 tidak boleh lagi ada yang main handphone misalnya, gitu kan ya. Ternyata anaknya bergokin, wih bunda main handphone, katanya nggak boleh main handphone. Maka kita harus fair mengatakan, oh iya mohon maaf, jangan sampai gitu kita malah berbalik marah gitu kepada anak kita. Apaan sih kamu, yang bayar kuota juga bunda gitu kan, listrik ini semua bunda yang bayar gitu. Nggak usah ikut campur. Wah, itu mental semua nasihat kita langsung ya. Atau bunda, kalau kita manggil anak kita sekali, anak kita nggak dengar, yang biasanya dilakukan bunda apa? Ini bunda yang banyak ngelakuin ini. Menaikkan intonasi. Manggil lebih keras, naikin intonasi, volume dibesarin gitu kan ya. Nggak denger lagi, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kan gitu kan ya, makin lama makin besar volumenya, makin lama makin besar volumenya. Nah, ketika anaknya mendengar gitu kan, bang, teriakan pertama nggak dengar, bang, nggak dengar, bang, sampai akhirnya abangnya nggak dengar. Pas abangnya datang ke arah bunda, yang bunda lakukan apa? Marah dulu biasanya, nggak langsung menyampaikan maksudnya kenapa manggil dia, tapi marah dulu. Ya Allah, tuh kuping ditaruh di mana? Gitu kan. Makanya denger dong, sama orang tua tuh peka sedikit. Ibu udah panggil 5 kali. Besoknya anaknya manggil bundanya. Bunda, nggak dengar bundanya. Bunda, nggak dengar bundanya. Bunda, sampai teriak anak, bunda. Kaget bundanya. Bunda keluar kamar. Yang bunda lakukan? Apa bun? Yang bunda lakukan biasanya bunda marah-marah sama anaknya. Ya Allah, kamu kenapa teriak-teriak? Tetangga dengar satu RT, tau nggak? Ini kita nggak di hutan tinggalnya. Bunda juga dengar gitu. Bingung nggak anaknya? Kemarin aku dipanggil nggak ngedenger bunda teriak.
Ya kan? Setelah aku keluar kamar, aku yang dimarahin. Sekarang aku panggil bunda, bunda nggak dengar. Aku teriak, aku juga yang dimarahin. Iya nggak? Coba siapa yang pernah melakukan selain saya? Angkat jempolnya. Tuh, maksudnya ini mungkin kita lihat sederhana gitu kan ya. Karena gini loh, ini kan bukan ospek, ya kan? Ini kan bukan ospek, ini kan rumah gitu. Pasal 1 bunda selalu benar. Pasal 2 ketika bunda salah, lihat pasal 1 kan nggak gitu gitu. Jangan mentang-mentang kita adalah bunda, kita bikin aturan, kita yang bayar listrik dan segala macam, kita dapatkan dispensasi dari aturan yang kita bikin. Nggak juga. Atau yang kedua, belum ada aturan. Tadi udah ada aturan, tapi kita ikut melanggar. Yang kedua, ini belum ada aturan. Aturan itu belum ada. Maksudnya gimana? Saya langsung kasih contoh ya, contoh seseorang yang curhat kepada saya. Jadi anaknya itu anaknya itu mau berangkat sekolah nangis. Kenapa anaknya nangis berangkat sekolah? Nah, anaknya nangis berangkat sekolah gara-gara seragamnya nggak ada, seragamnya kotor. Nah, usut punya usut, kenapa seragamnya kotor? Karena anaknya tidak menaruh seragamnya. Ini anaknya masih SD, kelas 1 atau kelas 2 lupa. Dia tidak naruh seragamnya di mesin cuci, sehingga seragamnya nggak dicuci. Anaknya itu naruh seragamnya di tempat tidur. Padahal bunda sebelumnya belum pernah bilang, nak kalau habis pulang sekolah, tolong ya nak ya seragam taruh di tempat tidur. Taruh tempat tidur. Jangan taruh di kolong tempat tidur, maksudnya taruh di mesin cuci supaya bisa bunda cucikan. Belum ada tuh aturan itu gitu kan. Nah, tapi hari itu anaknya tidak punya seragam. Biasanya ketika anak nggak punya seragam, bunda juga ikut panik. Ini seragam kemana? Seragam kemana? Ketika panik, bunda emosi. Ketemulah seragam di kolong tempat tidur. Akhirnya yang terjadi apa? Bundanya marah dan langsung bikin aturan saat itu, dan anak juga kena delik dari peraturannya. Coba. Jadi mulai sekarang aturannya adalah kalau ini tetap naruh seragam di bawah kolong tempat tidur atau tidak di mesin cuci, maka nggak akan pernah bunda cucikan dan kamu sekarang berangkat sekolah tanpa seragam. Padahal aturan baru dibuat. Ya kan, anaknya kan bengong, ya kan nggak tahu. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai peraturan kita ngeliat sesuatu langsung kita bikin peraturan dan kena delik langsung anaknya gitu. Gak apa-apa bikin aturan saat itu. Nah lo kenapa sayang? Kamu udah tahu belum kalau itu tuh perbuatan yang nggak baik? Oh tahu. Oh kalau tahu besok-besok berarti harus. Walaupun saya nggak sepakat sih dengan banyaknya aturan ya. Yang lebih penting itu adalah bukan menanamkan aturan kepada anak-anak, tapi harusnya adalah menciptakan sebuah kesadaran. Kenapa sih penting untuk disiplin? Bukan kita membuat aturan kalau tempat tidur nggak dirapiin, bukan gitu. Tapi menanamkan sebuah kesadaran. Gitu. Tapi boleh di awal dibikin peraturan yang sama-sama disepakati oleh anak. Baik, ini babnya bab lain ya, karena kita ingin fokus tetap membahas masalah hal apa saja yang sebenarnya membuat nasihat orang tua nggak didengar oleh anak. Poin ketiga tadi ya. Poin keempatnya adalah kita harus paham bersama bahwasanya umur kita dengan umur anak kita berbeda, persepsi kita dengan persepsi anak kita berbeda, ya. Nah, terkadang orang tua memukul rata standar orang tua dengan orang tua menyamakan standar, gitu ya. Jadi standar orang tua dengan anak itu sama, standar orang tua dengan anak itu sama, sehingga yang terjadi apa gitu. Harusnya nih anak belum sampai pada standarnya. Contoh gini deh, standar kesolehan. Ya, yang sering terjadi nih, standar kesolehan orang tua dengan anak itu kan kadang berbeda ya. Sholat di masjid, gitu kan. Sholat di masjid untuk anak 7 tahun, 6 tahun, itu mau datang ke masjid aja udah bagus gitu. Ya kalau dengan sedikit cengenges, bercanda, ya nggak usah diberikan nasihat yang terlalu keras. Nasihat boleh, tapi nggak harus dibentak gitu loh. Lihat dong yang lainnya. Bisa tertib. Yang lain tuh siapa? Gitu. Paham ya maksud standar berbeda ini? Contoh orang tua ingin mengajarkan kemandirian pada anak. Anak berapa tahun? Nggak bisa mandirinya anak 5 tahun dengan 12 tahun dipukul rata standarnya. Anak 5 tahun untuk bisa habis makan, naruh piring di tempatnya itu udah luar biasa. Gitu. Tapi kalau untuk anak 12 tahun, untuk makan naruh piringnya itu tuh kurang, harus dicuci sekalian. Nah gitu standar kemandirian. Ya, 1-3 tahun kan standar kemandirian anak itu udah bisa ngatur gerak ya. Ngatur geraknya dia, jatuh bangun sendiri gitu kan ya, melakukan mengontrol gerakan, jatuh bangun sendiri, terus apa lagi sudah bisa loncat. Nah itu kemandiriannya dia.
Untuk 4 sampai 6 tahun atau 4 sampai dengan 7 tahun itu akan berbeda. 4 dengan sampai 7 tahun sudah mulai kita ajarkan untuk bisa mandirinya itu adalah bisa melakukan atau sadar dengan kegiatannya sendiri. Contohnya pakai pakaian sendiri, gitu kan ya. Pakai pakaian sendiri, terus apa lagi? Makan sendiri, apalagi. Nah, itu untuk anak-anak 4 sampai 7 tahun. Sementara 8 tahun ke atas, bukan itu lagi standar kemandirian. Standar kemandirian 8 tahun ke atas adalah dia harus bisa memanage aktivitasnya sendiri. Jadi nggak harus diingetin nih, anak 8 sampai 12 tahun harusnya kapan dia sekolah, dia udah mulai mandi sendiri, memberes pakaian sekolah sendiri, ingat sendiri. Makan lah harusnya nggak usah diingetin lagi. Weh, udah jam 12 nih makan gitu. Udah manajemen dirinya. Baik, sebentar saya ngelihat internet saya nggak, tapi masih bisa ngedengar nggak? Masih jelas nggak? Kang Hadi atau yang lain boleh kasih jelas. kalau memang Jelas. koneksi apapun yang saya sampaikan. Masih bagus ya? Agak sedikit loading Jadi aja. antara orang tua dengan anak punya. Oke, loading. Sekarang udah ya kayaknya udah stabil nih keterangannya. Lanjut. Baik. Ya, jadi itu maksudnya antara orang tua dengan anak memiliki standar yang berbeda atau persepsi yang berbeda, ya. Nah, makanya di sini sering sekali orang tua itu nasihatin anak berdasarkan persepsi dia tanpa akhirnya nanyain dulu kepada anak. Ini ya maksudnya di sini ya. Itulah akhirnya anak dalam mindset anak, dalam persepsi anak, akhirnya anak mengatakan orang tua egois. Kita ngomong kepada anak, nasihatin anak pakai persepsi kita, tapi tanpa kita tahu apa perasaan anak. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Kok nggak ditanya dulu aku? Aku kan nggak ngerti. Ya, abang, maaf, kenapa abang tadi seperti itu? Oh, emang abang nggak tahu kalau itu nggak baik gitu. Itu kan ditanyain. Apa sih rasanya setelah melakukan itu? Gitu kan. Ngerasa berdosa nggak? Nah, baru di situ masing-masing. Oh, jadi orang tua tuh mencoba paham terhadap anak. Nggak langsung, ya Allah, nah yang kamu lakukan. Apalagi tadi kita gabungin. Udah sama anaknya nggak nyaman, kita juga sambil marah-marah, dan kita nggak mencoba mengerti apa yang dia rasakan. Gitu. Nah, ini efeknya luar biasa nanti nih. Ya, ketika anak sudah menganggap kita egois dan kita nggak ngertiin dia. Komunikasinya akan jauh. Jangankan nasihat, kita sudah membuat sebuah blog agar kita tidak bisa berkomunikasi yang nyaman dengan anak akhirnya. Nah, untuk menghancurkan blog ini, itu butuh waktu yang lumayan lama lagi nantinya, gitu kan. Untuk melepaskan barrier atau menghilangkan sekat-sekat ini, itu butuh waktu yang luar biasa. Gitu, ya. Standar orang tua dengan anak itu, maksud saya gini loh, ketika anak melakukan sesuatu itu, coba orang tua pahami apa sih yang ada di balik itu, apa sih yang anak pikirkan gitu kan. Sekedar iseng kah? Dia tahu tapi memang bentuk pemberontakan dia terhadap orang tua kah? Atau memang dia nggak tahu sama sekali kah? Gitu. Ya. Dah, 2 lagi nih, ya, 2 lagi insya Allah. Nanti kita lanjut diskusi. Lumayan ya, udah 45 menit juga nih ngobrol. Yang berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah kita memberikan nasihat kepada anak itu sambil kita membandingkan antara anak kita dengan seseorang. Contoh, kita memberikan nasihat kepada anak agar lebih gigih dalam belajar. Kita sampaikan tuh bagaimana ketika orang-orang semakin gigih seseorang, maka semakin dia akan mendapatkan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang nggak gigih. Sampai situ oke tuh. Nah, nggak usah lagi ditambahin, ya Allah, nah kamu sekarang beruntung. Zaman bunda dulu, gitu. Kamu sekarang kemana-mana ke sekolah misalnya diantar. Bunda tuh jalan 1 kilo lebih. 1 kilo dekat ya. Bunda tuh jalan, lama perjalanan bunda itu sekitar 1 sampai dengan setengah jam. Setengah sampai dengan 1 jam. Sekolah bunda itu jauh. Harus melewati tanah becek segala macam. Nggak usah dibandingin bunda. Itu bunda, itu bukan aku. Atau ya Allah, nah ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita gigih ini bisa dikerjakan. Lihat tuh abang kamu, nggak nyaman. Bunda kalau suaminya ngebandingin bunda dengan istri tetangga gimana bun? Nyaman nggak bun? Ya, langsung belentang gitu kan ya, piring langsung nyuci piring langsung bunyinya kerasa sekali gitu. Atau
gitu. Apalagi suami yang egonya tinggi. Coba tuh kayak suami atau kalau bapak-bapak yang lain gimana mereka gitu kan. Wah, itu nggak nyaman juga ya. Nggak nyaman juga. Maksud saya, kalau kita aja nggak nyaman dibandingkan dengan orang lain, apalagi anak kita, walaupun maksudnya menasehati. Kan pernah ada yang nanya, kalau gimana kalau membandingkan itu dalam rangka memotivasi? Sulit sekali membandingkan ya. Biasanya kalau membandingkan itu berarti kita memposisikan anak kita di bawah dibandingkan dengan orang yang lebih gitu kan ya. Benar ya? Secara ke berterimaan dia nggak diterima gitu kan ya. Secara itu dia akan menganggap ibunya lebih itu ke yang lain. Kalau saya sering mengatakan boleh dibandingkan dengan apa? Dengan prestasinya yang dulu. Dengan yang dia yang dulu. Ya Allah, nak, semester kemarin Bunda lihat kamu tuh gigih berjuang. Kalau saya sih orang yang alirannya menghargai proses, jadi bukan hasil akhir gitu kan, menghargai proses, bukan nilai tapi prosesnya. Kamu tuh dulu lebih gigih berjuang, kan? Dan Abi senang ngelihat gigihnya kamu gitu. Makanya hasilnya juga lumayan. Hasil itu kan efeknya, hasilnya juga lumayan. Nah sekarang nak gitu, Abi lihat nih agak kurang gigih nih. Kalau kamu bisa gigih kayak tahun lalu, nah kan membandingkannya itu dengan dianya sendiri. Abi percaya kamu bisa. Buktinya apa? Buktinya beberapa hari yang lalu kamu, nah itu kan dengan dianya sendiri yang kita bandingkan. Artinya adalah kita ingin memberikan kepercayaan diri kepada dia. Kamu tuh mampu, nak, dan kamu pernah melakukan itu. Bahkan kamu lagi santai aja prestasi kamu bagus, apalagi gigih gitu. Nah, itu membandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Ya, hampir ada sih yang termotivasi dengan dibandingkan dengan orang lain, tapi nggak semua orang bisa. Nah, di sini makanya ayah dan bunda yang harus ngerti karakter anaknya gitu. Kalau dalam NLP itu ada yang salah satu bab yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu ketika kita ngobrol sama orang, kita lihat perubahan fisiknya. Ya kan? Contohnya deh, kita ngobrol nih. Kalau marketing kan kalau kita ngobrol nih, ada yang marketing nggak di sini? Kalau kita ngobrol, terus begitu orang sudah lagi asik-asik ngobrol, orang udah nyender ke belakang, garuk-garuk kepala, nengok kiri, nengok kanan, artinya apa? Nggak nyaman, jangan terusin gitu. Tapi ketika ngobrol, terus begitu tahu dia memajukan badannya, mukanya antusias, berarti tertarik. Nah, anak juga gitu. Ketika diberi nasihat, kita lihat air mukanya nih. Dia kesel kah dikasih nasihatin oleh kita? Mau ngedengerin kah atau enggak gitu. Kalau dia udah kesel, capek, segala macam, itu nasihat yang semakin lama kita memberikan nasihat, semakin dia kesel. Semakin dia kesel, semakin tadi nasihat itu sulit ditolak. Konsep dasar pertama tadi ya. Konsep dasar pertama tadi. Hati dan pikirannya semakin tidak mengizinkan. Gitu. Makanya dalam teori komunikasi itu membangun kenyamanan di awal itu penting sekali. Penting sekali. Nah, kadang kita lupa. Karena kita merasa kita adalah orang tuanya, kita punya hak untuk memberikan nasihat kepada anak tanpa melalui cara yang bagus. Dan yang terakhir, ini mudah-mudahan nggak ada di kita, tapi cukup banyak terjadi. Nasihat kita sulit diterima oleh anak kita ketika anak kita sudah memiliki image negatif terhadap kita. Jadi image kita itu udah anak pandang negatif terlebih dahulu. Ya, sekali lagi ya. Anak sudah memiliki image negatif terhadap kita. Contoh, seorang ayah bertahun-tahun itu ngedidik anaknya membersamai anaknya, dan ayah ini di image anaknya adalah seorang diktator yang nggak ngerti tentang anaknya, nggak mau ngertiin, pokoknya apa-apa merintah. Saat itu ayahnya pengen berubah, pengen ngedengerin anaknya. Cuma karena image-nya udah nggak baik di hadapan si anak, itu nasihat nggak otomatis masuk gitu aja. Butuh proses. Gitu. Ya. Nah, oleh karenanya di poin ketiga kan tadi saya sampaikan. Di poin ketiga itu adalah di poin kedua maaf, orang akan cenderung mau mengikuti seseorang. Di konsep dasar tadi ya, orang akan cenderung mau mengikuti seseorang yang membuat dia nyaman, tokoh idolanya, orang yang benar-benar dia kagumi. Nah, gimana sekarang kalau ternyata kita sebagai orang tuanya berkebalikan dengan itu semua? Gampang kalau anak udah mengatakan, oh ibu ini luar biasa nih, oh ayah ini luar biasa. Itu nasihat itu akan gampang. Image yang kita bangun terhadap anak kita itu baik, itu gampang sekali. Tapi masalahnya kan nggak sedikit orang tua yang justru memiliki image negatif terhadap anaknya. Gitu. Boleh, bisa nggak di recovery image ini? Bisa. Tapi itu tadi, konsep dasar yang ketiga. Ketika kita ingin merecovery image ini, sabar. Case yang sering saya ceritain. Ada seorang ayah yang pengen berubah. Nah, jadi kan saya memberikan materi bahwasanya
penting sekali bagi seorang ayah untuk membangun bonding dengan anaknya, membangun hubungan dan kedekatan dengan anaknya, bahkan ketika anaknya mulai dari bayi. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan itu, anak-anak yang dekat dengan ayahnya, insya Allah nggak akan bermasalah secara mental. Sedikit sekali masalah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Oh, ini penelitian banyak sekali. Penjara Amerika Serikat, KPAI Depok, dan segala macamnya, cuma menyampaikan anak-anak yang bermasalah itu 80% karena nggak dekat dengan ayahnya. Tapi bukan cuma itu, saya bilang. Ketika anak dengan ayahnya nggak dekat, maka ayah akan kewalahan nanti ketika anak di usia 14 tahun ke atas. Kenapa? Itu adalah masa-masa di mana, ya kan, masa-masa apa ya, udah balik tapi belum akil. Udah balik tapi belum akil. Badan udah gede tapi pikiran belum sempurna gitu. Ya, masa-masa remaja, masa-masa peralihan. Nah, itu masa-masa di mana anak mulai mencari sesuatu. Nah, ini butuh pendampingan dari ayah untuk memberikan nasihat. Bayangkan ketika dari awal anak nggak dekat dengan ayah, bagaimana ayah bisa masuk memberikan nasihat kepada anak, gitu kan? Nah, akhirnya ayah di situ menyampaikan, ya udah saya mau berubah kan. Nah, cuma yang ada di image anak ini selama ini adalah ayah nggak perhatian sama dia. Kenapa dibilang ayah nggak perhatian? Kenapa? Senin sampai dengan Jumat dia bekerja, Sabtu Minggu hobi. Main burung, mancing, dan seterusnya, sehingga nggak punya waktu buat anaknya. Sehingga yang ada dalam kepala anak, ayah itu egois dengan waktunya sendiri. Kadang anak minta waktu, nggak punya gitu kan. Nah, sekarang ayahnya pengen menyediakan waktu untuk anaknya. Itu bisa langsung terbuka nggak hati dan pikiran anaknya? Enggak. Anaknya malah ketika ayahnya mulai ngajak ngobrol, kenapa ya? Ya udah langsung aja to the point. Tumben ya, kayak gitu. Sampai akhirnya, ini udah saya lakukan, saya udah siap berubah nih 3 hari, bahkan saya udah sabar nih. Tapi anak saya ngomong kayak gitu. Saya bilang ke ayahnya, ayah, yang di kepala anak itu ayah menanamkan sekitar 10 tahun lebih. Belasan tahun ayah tanamkan tentang image ayah yang sekarang. Nah, ayah nggak bisa cuma pengen mengganti image itu dalam waktu 3 hari. Paham ya maksudnya ya? Iya, apalagi ketika waktu 3 hari dengan cara yang salah juga. Oh, itu makin berat lagi gitu. Makanya ayah bunda sekalian gitu. Ini luar biasa nih. Makanya beruntung sekali kita yang sadar parenting itu dan mau melakukan dan berubah itu ketika kita masih memiliki anak-anak yang masih kecil gitu. Karena setelah saya survei, berbicara dengan klien dan ngobrol dengan para terapis, ternyata banyak juga anak-anak yang bermasalah. Masalah anak itu yang disebabkan karena luka pengasuhan yang pernah ditorehkan oleh orang tua. Dia tidak dipercaya, dia diperlakukan kasar, orang tua nggak punya waktu untuk dia, dan seterusnya gitu kan. Sehingga ketika orang tuanya mau berubah gitu kan, ya butuh proses bagi si anak ini. Makanya larinya ke terapis semua gitu. Walaupun kalau saya sih nggak terima yang begini-begini yang saya bilang. Ya. Dan terakhir di balik itu semua, yang maha membolak-balikan itu adalah yang maha kuasa. Maka ya pemilik hati itu adalah yang maha kuasa. Ada cara-cara yang kita lakukan sebagai manusia, tapi jangan lupa minta kepada yang kuasa agar Allah bukakan pintu hati anak kita. Ya. Saya simpulkan 3 hal yang mendasari. Yang pertama adalah anak akan mau menerima nasihat kita kalau hati dan pikirannya terbuka. Gimana caranya hati dan pikirannya terbuka? Bikin anak tersebut nyaman. Jadi kalau udah nyaman, nasihat itu akan gampang masuk. Bukan cuma anak, tapi orang lain. Yang kedua, seseorang akan cenderung mau mengikuti yang dia kagumi. Orang jadi jangankan nasihin kan. Makanya kalau orang tua berhasil menjadi tokoh idola buat anaknya, oh itu keren banget, gampang untuk membentuk sebuah kebaikan, berikan informasi itu sekali lagi, nggak bisa hanya dalam waktu sekali, butuh waktu. Makanya di sini bersabar ya. Jadi ketika kita mau belajar menjadi orang tua yang lebih baik, di situ insya Allah, sekali lagi, ketika kita mau belajar menjadi orang baik, biasanya di situ Allah juga akan dengan mengubah karakter kita. Kita belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, insya Allah akan sabarkan kita gitu. 6 poin tadi apa aja? 6 sampai 7 poin tadi apa aja yang membuat anak tidak mendengarkan nasihat kita? Yang pertama adalah kita menasihati anak, ya kita ngelihat anak melakukan, kita nasihat ya. Makanya tadi pisahkan pribadi anak dengan
sikap atau aktivitasnya, perilakunya. Pribadi adalah anak kita, perilaku adalah aktivitas yang dia lakukan. Yang kedua adalah kita menasihati anak. Yang ketiga adalah orang tua nggak bisa jadi teladan. Sehingga banyak ketidakjelasan. Orang tua ngomong A, tapi tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Gitu kan ya. Orang tua mengajar sabar, tapi orang tuanya sering. Orang tua mengajarkan tentang bagaimana nggak dalam hidup ini, tapi orang tuanya sering putus asa. Nggak akan terdengar nasihatnya. 4 adalah tadi, standar yang berbeda antara orang tua dengan anak. Orang tua tuh harusnya mengetahui standar anak. Ya, saya udah contohin tadi, standar kemandirian anak 5 tahun dengan 12 tahun berbeda, standar kita sama standar anak kita berbeda, persepsi kita dengan persepsi anak kita berbeda, jangan pukul rata. Yang berikutnya adalah membandingkan. Lupa tadi satu lagi, udah membandingkan vonis lagi ya, udah membandingkan vonis gitu. Membandingkan anak kita dengan orang di luar, dan yang adalah orang tua sudah memiliki persepsi yang mata anak-anak. Soalan bisawab materi sederhana, katakan sebelumnya di awal, menyusun materi ini banyak dari pengalaman yang saya dapatkan sendiri atas utang-utang pengasuhan saya dan pengalaman hasil diskusi dengan klien, ya, hasil diskusi dengan klien, observasi, oh ternyata ini, gitu. Dan itu didukung oleh teori-teori NLP yang saya pelajari.